Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rosalia Sandova. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana cara membuat sebuah website dengan menggunakan HTML, CSS, dan PHP. Nantinya PHP ini akan kita hubungkan ke sebuah database PHP MyAdmin. Sebelum masuk ke tutorial, saya ingin menunjukkan tampilan website tersebut. Ini merupakan website contoh yang telah saya buat. Teman-teman bisa lihat, untuk membuat sebuah website, teman-teman harus mempunyai aplikasi yang bernama Sublime. Kalau tidak mempunyai Sublime, Visual Code juga bisa. Lalu yang kedua yaitu aplikasi XAMPP. XAMPP ini bisa teman-teman dapatkan atau download di Google. Nah, jangan lupa untuk start Apache dan MySQL-nya karena kita akan menghubungkannya ke sebuah database dengan menggunakan localhost. Lalu di sini teman-teman pada local C, teman-teman buat dulu foldernya di htdoc. Di sini saya telah membuat contoh untuk sebagai contoh tampilan website dengan nama test. Di sini juga sudah ada gambar yang nantinya bagian dari website. Nah, untuk di folder yang satunya lagi, untuk sebagai tutorial, saya membuat dengan nama folder website. Isinya juga sudah ada. Sudah saya pindahkan gambarnya, indeks juga sudah ada, PHP. Nah, untuk melihatnya, kita buat di sini localhost test. Ini nama folder test, ini folder contoh saya buat untuk menunjukkan sebuah website kepada teman-teman. Di sini kita lihat test.html sesuai dengan ini. Test.html kita buka. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat dari atas sampai ke bawah. Beginilah tampilan website yang telah saya buat. Ada customer review dan lain sebagainya. Nah, jika saya ingin buka tab home, dia munculkan semua. Lalu pada saat saya pilih tab about, dia hanya menampilkan about us. Begitu juga untuk menu, hanya menampilkan menu, review juga, dan yang terakhir kontak. Nah, untuk PHP nanti kita akan hubungkannya ke pesanan.
dan di button beli. Kita lihat pesanan. Nah, isi dari file pesanan ini, dia menunjukkan tampilan menu yang sudah kita pesan. Baik, saya akan menjelaskan file-file apa saja yang akan kita buat. Di sini yang pertama ada tes.html. Ini sebagai contoh ya teman-teman, belum masuk ke tutorial pembuatannya. Lalu di sini ada style.css untuk mempercantik halaman website kita. Nah, di sini ada beli.php. Ini untuk yang ini teman-teman. Ketika kita klik button beli, dia memunculkan sebuah data yang harus diisi. Seperti ada meja, nama, jenis menu, jumlah. Nah, untuk di bagian sini simpan beli, ini untuk menghubungkan yang ini teman-teman. Simpan beli itu button buat pesanan. Jadi pada saat kita klik buat pesanan, dia terhubung ke sebuah database PHP MyAdmin. Lalu yang terakhir kita akan membuat juga pesanan.php. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pesanan ini ketika kita klik, dia memunculkan daftar nama kita, meja berapa yang sudah kita pesan, beserta juga menu dan jumlahnya. Kita kembalikan. Nah, untuk database-nya, teman-teman bisa melihat di sini. Kita klikkan localhost PHP MyAdmin. Untuk masuk ke sini, teman-teman harus jangan lupa ya untuk menghidupkan ini, biar dia terhubung. Nah, ini dia tampilannya, database kita yang akan kita buat.
teman-teman lihat. Nah, teman-teman lihat, ini adalah database-nya. Nanti yang dibuat pesanan akan masuk ke database ini. Kita lihat ya, kita kembali. Misalnya kita klik beli ice coffee. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi data pemesan. Kita klik misalnya 1, kita buat 3 aja. Lalu namanya kita misalkan namanya Rosa, jenis menunya ice coffee, jumlah pemesanannya itu 2. Jadi teman-teman lihat ya, ini 3 dengan nama Rosa, jenis menunya ice coffee. Kita lihat, ketika kita buat pesanan, dia akan masuk ke database ini. Kita klik. Nah, ini kosong karena data yang kita isi itu berhasil masuk. Kita lihat di sini, di localhost. Kita refresh. Kita cari database-nya. Di sini saya sebelumnya sudah saya buat database dengan nama contoh. Dengan tabelnya yaitu testing. Kita buka. Kita refresh dulu. Nah, teman-teman lihat. Tadi di sini saya pesan meja 3. Dengan jenis menunya ice coffee. Dan jumlahnya 2. Kita kembalikan. Teman-teman lihat kan, di sini mejanya 3 dengan nama Rosa, jenis menu yang dipesan yaitu ice coffee dan jumlahnya 2. Berarti database yang telah kita buat tadi berhasil. Gunanya database ini agar mengetahui, ini seperti dalam sebuah kasir atau resepsionis. Misalnya nih, kita sebagai pelanggan memesan jenis menunya. Nah, jadi menu yang kita pesan tadi akan masuk ke database mereka, database Cafe Rose Coffee tadi. Nah, untuk melihat pemesanan kita telah masuk atau enggak, kita kembalikan. Kita pilih tab pesanan. Nah, teman-teman lihat, nama kita tadi sudah masuk, yang kita input tadi dengan meja. Ini kita refresh dulu. Nah, ini sudah masuk ya. Ini masuknya mejanya, ini meja, jadinya meja 2 dengan nama Rosa dan ice coffee. Dia sudah masuk. Oke, langsung saja ke cara pembuatannya. Di sini tadi saya buat sebagai contoh di folder tes. Sekarang saya akan membuat folder yang baru yaitu nama website. Tapi di sini sudah saya pindahkan gambarnya. Oke, langsung saja. Nah, ini teman-teman lihat. Ini folder website. Kita harus punya file index.html, style.css, beli.php, lalu simpan beli.php, lalu pesanan.php. Nah, untuk di bagian indeks, teman-teman isikan dulu bagian ini. Ini gunanya untuk menghubungkan
ke file style.css. Oke, langsung saja kita buat. Kita akan membuat body back color-nya. Ini sudah kita lihat apa kita buat. Coba kita save. Lalu kita lihat hasilnya di Google, di Chrome. Ini kita pilih tab. Kita buat ini namanya localhost. Localhost website. Nama foldernya. Nah, warnanya sudah warna kecoklatan ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat bagian sini. Ini saya kopikan aja teman-teman, tapi saya akan menjelaskannya satu persatu biar lebih mempersingkat waktu. Kita copy dari kelas kontainer sampai sini. Kita copy, lalu kita pindahkan ke website. Nah, kita akan membuat bagian awalnya dari gambar Roscovi dan tabnya beserta sosial media dan ininya tabnya. Ini kan masih kosong. Kita akan membuat seperti ini. Caranya teman-teman buat codingan seperti ini. Tadi kita sudah memberikan warna untuk background color. Lalu untuk membuat tabnya, kita lakukan dengan cara kontainer ini merupakan kelas. Lalu ada navbar. Lalu untuk tab about, home, menu, review, dan kontak. Kita buat sintaknya seperti ini. Lalu kita tutup navnya. Lalu di sini ada kelas text box untuk membuat tampilan Roscovi dan beserta copy dan tabnya. Kita bikin P-nya Ros. Untuk H3-nya kita bikin coffee.
Lalu untuk kelas row-nya kita buat nah, di sini teman-teman lihat kita bikin supaya ketika kita klik pesanan, dia masuk ke pesanan.php. Teman-teman jangan lupa ini isikannya. Lalu untuk membuat anak panah di samping pesanan, teman-teman tuliskan sintak ini agar dia menjadi arah tanda panah. Lalu untuk span, ini agar letaknya di sebelah tab pesanan. Baik, kita simpan. Lalu kita akan jalankan di folder website tadi dengan nama index.html. Nah, teman-teman, ini masih belum rapi kan? Karena kita belum membuat style.css-nya. Nah, ini untuk bagian awal dari style.css, kita akan membuat website kita dengan jenis hurufnya Popin dan sans serif. Lalu untuk margin dan paddingnya kita buat 0. Nah, untuk mempercantik ini, kita buat folder, kita buat sintak di file style.css. Ini saya kopikan juga biar lebih cepat, tapi saya akan menjelaskannya juga dari awal. Teman-teman lihat di sini, di folder website, tadi kita telah membuat kelas container. Lalu ada nav, lalu ada kelas text box. Begitu juga kelas row. Di sini juga ada uli. Ada juga uli A. Jadi di style ini kita akan setting satu persatu untuk yang pertama itu ada dimulai dari kontainer. Ini saya kopikan dulu ya teman-teman, biar nanti saya akan jelaskannya. Baik teman-teman, perhatikan. Ini kelas kontainer yang sudah kita setting di sini, di index.html. Untuk bagian kontainernya kita setting width-nya 100%. Lalu untuk di height kita setting 100. Lalu untuk di background image, untuk memasukkan image-nya, kita bikin gradiennya 0,0,0,03. Kita bikin transparan supaya
ketika kita masukkan gambar itu bentuknya transparan. Lalu untuk URL-nya kita masukkan gambar yang sudah ada di folder tadi, di folder website ini, dengan namanya 3, dengan jenis tipenya itu JPEG. Lalu kita kembali ke Sublime. Teman-teman lihat, untuk di background size, kita bikin cover saja dengan posisi center di tengah, dengan paddingnya 0,8%. Lalu untuk di posisinya kita bikin relatif. Kita tutup, lalu masuk ke navbar. Kita singkat dengan nama nav. Displaynya kita buat flag dengan tingginya align, dengan lebarnya 100%, align items di tengah, dengan flag wrap-nya wrap. Lalu untuk di bagian padding kita buat 5 pixel. Nah, untuk di nav-nya sudah selesai. Sekarang untuk setting bagian tab about, menu review dan lain-lain sebagainya. Pertama kita bikin nav all dengan flag-nya 1. Lalu untuk text align-nya kita bikin right. Sebelah kanan teman-teman lihat. Ini kita refresh ya teman-teman. Kita mau melihat hasilnya. Nah, ini tadi. Dia diletakkan sebelah kanan. Jadi dia mengarah ke kanan tabnya ini semua. Makanya ini jarak antara ini sama sini agak lebar karena kita meletakkan tab ini dia di sebelah kanan. Lalu untuk di bagian kita kembali. Untuk paddingnya kita bikin 30 pixel. Padding right. Itu maksudnya jarak ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, itu 30 pixel. Kita kembali. Nah, di situ ada untuk nav only. Kita setting displaynya inline block, list style, kita bikin none, marginnya 30 pixel, dan 60 pixel. Lalu untuk di nav only-nya, kita setting warnanya menjadi warna putih. Ini warna putih ya teman-teman. Lalu untuk text decoration-nya non dengan posisi relatif dan padding-nya 15 pixel. Kita lihat, ini dia warna putih. Tab-nya warna putih kita setting. Nah, untuk membuat seperti ini, ketika kita pilih tab home, dia muncul garis di bawah. Garis di bawah seperti ini. Ketika kita mengarahkan. Begitu juga untuk yang di bagian about, kita setting juga. Di bagian about
itu juga muncul, di bagian menu juga itu muncul, di review juga itu muncul, dan kontak. Caranya seperti ini. Ini kan ada nav ulia. After, kita setting lebarnya dan kontennya kosong, tingginya 3, posisinya absolut, dan buttonnya min 5 pixel. Dengan backgroundnya warna putih juga. Nah ini 0,3 itu animasinya. Ketika kita mengarahkan ke sini, ke tab home, dia bergerak 0,3 detik. Seperti ini, langsung 0,3. Lalu, untuk membuat lebarnya kita setting 50%. Oke, untuk di bagian tab sudah bisa. Selanjutnya untuk membuat bagian roast coffee. Caranya, tadi sudah ada kelas text box. Ini kita setting warnanya warna putih. Lalu untuk di posisinya absolut dan bottomnya 8%. Lalu untuk di kelas text box di bagian P. Yang ini ya teman-teman lihat di bagian P-nya yaitu rows. Kita setting ukuran hurufnya 50 pixel. Untuk ukuran huruf kita setting 50, lebarnya 600,
Lalu teman-teman kita akan setting H1-nya. H1-nya yang ini ya teman-teman, yang coffee. Kita ke style.css. Teman lihat, untuk font size-nya 190 pixel. Dengan line tinggi garisnya 160 pixel. Kita buat dia menjadi transparan warnanya. Kita akan membuat H1 ini jadi bergerak seperti ini. Nah, untuk membuat animasi itu, kita masukkan gambar back.png yang dari folder. Kita cari yang back yang ini. Teman-teman bisa lihat kan? Dia itu garis putih, abu-abu, putih, abu-abu, putih, abu-abu. Jadi seperti itu. Kita kembali ke style. Teman-teman lihat untuk setting selanjutnya. Kita buat warnanya menjadi warna putih. Dengan background posisinya 0,0. Lalu untuk animasinya, kita bikin dia bolak-balik selama 20 detik. Nah, untuk setting animasinya, kita bikin sintak add keyframe. Lalu, ini untuk sintaknya biar dapat bolak-balik. Dengan tinggi dengan settingannya itu 100%. Dengan ukuran gambarnya 2000 pixel. Nah, selanjutnya ini sudah jadi untuk bagian animasinya. Lalu untuk setting H3 lagi, untuk yang di bagian bawahnya ini. Yang copy ketika otak perlu inspirasi itu. Kita settingnya lagi dengan ukuran hurufnya 40 pixel dengan tingginya 500. Pixel dengan tidak ada tulisan pixel itu beda ya teman-teman. Lalu untuk kelas row, kita setting juga yang row seperti ini ya teman-teman, yang untuk membuat kotaknya itu. Kita bikin di tengah antara tulisan dengan kotak yang ini, dia tulisannya bisa berada di tengah center. Begitu juga untuk yang di pesanan kita buat di tengah juga. Lalu untuk ini kita setting semua. Untuk di text box A. Untuk yang explore my portfolio itu kan kita kembali ke style. Kita setting warnanya menjadi warna putih. Lalu untuk paddingnya kita bikin 10 pixel sama 20 pixel. Untuk margin right-nya kita bikin 20 pixel. Lalu untuk bordernya juga 2 pixel solid. Lalu untuk anak panah yaitu span, kita setting juga seperti ini.
Nah, ini sudah saya copy paste untuk bagian selanjutnya supaya lebih singkat juga waktunya. Teman-teman lihat, tadi kita terakhir yaitu sampai di Classroom. Kita akan membuat sosial media, icon sosial media. Kita masukkan gambar dribble, lalu gambar Telegram, dan gambar Instagram. Ini kita hubungkan juga ke website kita, ke sosial media kita masing-masing. Seperti Instagram ini link Instagram saya, begitu juga untuk Telegram. Namun untuk di dribble saya belum membuatnya. Ini hanya sebagai contoh. Lalu kita masuk, ini saya jelaskan dulu ya teman-teman. Lalu kita ke stylenya juga. Untuk di bagian about, di tab about, kan ini kan masih kosong. Kita buat yaitu section class about. Lalu untuk H2-nya kita setting menjadi center supaya tulisannya itu berada di tengah. Seperti yang contoh ini. Kita pilih ini jadi di tengah about-nya. Kita akan membuat seperti itu, teman-teman. Buat sintaknya seperti ini ya. Lalu untuk memasukkan gambarnya ini, dengan cara kita bikin terlebih dahulu kelasnya, yaitu kelas image. Nah, ini kita akan membuat gambar ini menjadi dapat disimpan seperti gambar di Google pada umumnya. Ini ada salin gambar, ada simpan gambar sebagai, dan kita bisa melihat gambarnya. Lalu kita kembalikan juga bisa. Begitu juga yang lainnya juga. Caranya, kita pertama buat dulu gambarnya, kita masukkan. Ini ref, ini supaya bisa masuk. Nah, dia bisa ditekan gambarnya itu karena sintak ini. Data like box dengan nama modals dan data title. Ini data titelnya itu nama dari gambar itu. Kita gambar pertama kan pohon kopi. Teman-teman bisa lihat. Dia ini pohon kopi. Lalu selanjutnya di sini juga kita masukkan juga gambarnya. Jadi ada dua untuk memasukkan sintaknya. Kita setting lebarnya 350 pixel dan height-nya 200 pixel. Begitu juga untuk bagian yang lainnya, gambar lainnya. Selanjutnya kita akan membuat tulisannya, tulisan yang ini, what makes our coffee special. Kita buat menjadi H1 dengan ukuran 6. Kita setting warnanya menjadi warna putih. Lalu untuk di bagian tulisan yang ini, yang warna hitam ini, kita buat pastelnya menjadi warna hitam, ukurannya 25 pixel, lalu kita tutup. Nah, untuk membuat button read more, teman-teman buat dengan cara seperti ini dengan backgroundnya, yaitu backgroundnya itu warna kuning. Lalu selanjutnya kita setting ukurannya menjadi 20.
Baik, ini kita simpan dulu. Ctrl S. Kita akan untuk bagian style.css-nya juga kita copy, teman-teman. Ini tadi kita copy sampai about. Ini kita copy kelas sosial icon sampai about. Sampai sini. Kita copy, lalu kita pindahkan ke folder website yang akan kita buat. Di bagian sini. Oke, saya akan menjelaskannya satu persatu. Tadi sudah kita buat animasi dari text box. Begitu juga untuk yang bagian yang lainnya. Teman-teman lihat, ini ada sosial media kelasnya. Kita setting di CS-nya seperti ini. Lalu di button sosial icon juga untuk bagian gambar sosial media kita tadi seperti Instagram dan Telegram. Kita setting ukuran lebarnya 25 dengan warnanya blok dan marginnya 25 pixel dan 5 pixel. Seperti ini ya teman-teman nanti bentuknya. Lalu untuk di bagian about, kita akan setting ukurannya 600 pixel. Lalu untuk di bagian gambar, kita letakkan gambar dia itu menjadi di tengah. Dengan paddingnya 20 dan 10%. Ini kita save, lalu kita jalankan. Nah, sudah jadi ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Selanjutnya untuk di bagian menu dan review. Langsung saja kita copy. Ini bagian menu sampai review. Kita lihat dulu sampai review sampai sini. Sebentar ya teman-teman. Di bagian menu. Tadi terhapus ya. Kita akan settingnya.
Oke, mantap. Sudah kita copy. Nah, ini akan kita buat tab menu isinya. Kita bikin section kelasnya menu dengan ID-nya menu. Lalu untuk di H2, untuk di bagian judulnya, kita buat di tengah dengan ukuran hurufnya yaitu 6, warna putih. Yang ini ya teman-teman, dia itu menjadi untuk ini contoh, website contoh. Yang ini, dia di tengah warna putih. Lalu selanjutnya kita akan membuat kelas box container untuk yang kotak-kotak seperti ini. Teman-teman lihat, kita kembali ke style. Nah, di dalam box container terdapat juga kelas box. Ini kelas box itu bagian dari box yang tadi. Lalu untuk gambar pertama di dalam sebuah box, kita buat gambar menu. Gambar menu ini untuk gambar yang pertama. Untuk gambar yang pertama, teman-teman bisa lihat foldernya yaitu yang ini, menu pertama. Ini untuk gambar menu pertama, menu kedua, 3, 4, dan seterusnya. Ini kita pertama membuat untuk bagian menu yang ini yang pertama. Jadi kita ada buat 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ke style. Kita buat namanya. Nah, jadi teman-teman, di dalam kelas box, ini kelas box container itu untuk menu 1 sampai menu 6. Kan di sini sudah tidak ada lagi di kelas box-nya karena sudah mewakili dari sini. Nah, untuk di menu pertama kita buat dengan kelas box. Nah, di dalam box itu, di dalam kotak itu terdapat gambar. Kita bikin gambarnya menu pertama. Lalu untuk namanya kita bikin sesuai sama teman-teman mau bikin namanya apa. Di sini saya buat ice coffee. Lalu untuk harganya, kita bikin price, harga. Lalu untuk dicoret, seperti ini. Bentuknya dicoret. Itu kita pakai spend. Dan untuk di button beli, ketika kita pilih, dia masuk ke menu tadi. Menu input. Data-data yang di input tadi. Kita buat seperti ini. Kita bikin dulu supaya button beli ini masuk ke beli.php. Lalu untuk buttonnya kita setting warnanya menjadi warna hijau. Ini warna hijau. Dengan ukurannya 30 pixel. Namanya beli. Begitu juga untuk bagian kedua, menu kedua juga sama. Hanya yang berubah yaitu gambarnya dan namanya. Beserta ini harganya, hanya itu yang beda. Begitu juga untuk 3, 4, 5, 6. Nah, untuk di bagian menu itu sudah selesai. Kita ke bagian stylenya, style menu dulu. Tadi kan ada kelas menu. Ini menu itu apanya tadi? Tab menunya. Ini kelasnya, kelas box container tadi. Saya sudah jelaskan tadi. Lalu di sini kita setting
Grid template, kolomnya repeat, auto fit dengan min max ukurannya 30 rem dan gapnya 1,5 rem. Oke, lanjut. Kita akan men-setting tab di tab menu di kelas box container khusus di bagian box. Untuk tiap-tiap box itu kita setting paddingnya menjadi 5 rem dengan text align, center, dan bordernya untuk garis. Kita bikin minus saja supaya kotak tersebut tidak terlihat, hanya terlihat pada saat kita mengarahkannya ke kursor. Seperti ini. Jadi ini sebenarnya ada garis kotak. Namun dia tidak terlihat kita buat. Oke, lanjut. Kita akan setting image-nya, gambar. Kita buat gambarnya menjadi 10 rem. Lalu untuk di bagian H3, itu H3 kan tadi judulnya, judul dari menu, nama menunya. Kita bikin gambarnya putih dengan font size-nya 2 rem, padding-nya 1 rem. Lalu untuk di price, harga, kita buat warna putih, font size-nya 2,5 rem, padding-nya juga 5 rem. Begitu juga untuk yang spend, untuk bagian harga yang dicoret. Kita bikin ukurannya 1,5 rem, dengan font weight-nya lighter. Baru untuk teks dekorasi, itu line, jadi dia garis. Lanjut. Merupakan gambar warna dia. Jadi teman-teman, ketika kita mengarahkan menu, dia ini berwarna putih dan transparan. Transparan seperti ini ya teman-teman. Kita kembali ke style. Lalu untuk hovernya, kita bikin colornya. Nah, untuk di bagian review, kita masuk ke bagian review. Di sini ada kelas review dan review. Ini tabnya, tab review. Begitu juga sebelum-sebelumnya ya, saya lupa menjelaskan. Di sini ada H2. Kita setting sama seperti yang lain. Dia di tengah dan ukurannya 6, customer review. Untuk tulisannya juga seperti ini dan gambarnya. Nah, untuk membuat bintang, ini teman-teman perhatikan sebelumnya. Kita akan membuat ini, ada tulisan, gambar, nama, dan bintang. Pertama kita setting untuk tulisannya di atas. Lalu gambarnya di bawah kita setting, namanya, lalu untuk bintang. Untuk bintang penuh kita bikin pas start. Lalu untuk bintang yang setengah, kita setting menjadi heart art. Baik teman-teman, customer review yang pertama ini kan udah selesai. Untuk yang kedua dan ketiga caranya sama aja. Kita buka sublime kita. Di sini sudah saya copy ya teman-teman semua. Baik yang index, HTML, stylenya,
beli PHP, simpan beli.php dari contoh yang website sebelumnya. Teman-teman bisa menuliskan sintaknya ini. Tadi terakhir kita sampai review yang pertama. Selanjutnya kita akan masuk review yang kedua. Caranya sama aja sama yang pertama. Hanya perbedaannya yaitu di bagian picture ini kita bikin gambarnya, kita ubah gambarnya dari review yang pertama. Di sini kan 15.jpg. Kita lihat di sini di gambar kita untuk gambar ini. Oke, sudah ya teman-teman. Lalu ini kita ganti namanya sesuai dengan fotonya. Di sini saya buat namanya Jenny Kim. Nah, untuk bintangnya juga sama. Lalu yang untuk yang ketiga juga sama, hanya ganti gambar sama namanya doang. Oke, langsung masuk ke kontak. Di bagian review juga pertama untuk yang style.css-nya juga ya, saya ulang. Tadi kan ada review, terus kelasnya box container. Ini teman-teman lihat. Ini kan. Lalu kita setting untuk di bagian kelas box container, displaynya grid. Lalu di sini untuk ukurannya, ukuran hurufnya maksudnya. Lalu di sini ada kelas box containers dan box ini untuk membuat bagian ininya, bentuk ini ini sebenarnya kotak ya teman-teman. Ini kotak. Hanya saja garisnya tidak terlihat. Makanya kita bikin namanya class box. Ini untuk bordernya jadi minus. Karena supaya garisnya itu tidak terlihat, garis kotaknya itu. Lalu untuk paddingnya kita bikin 3 rem sama 2 rem. Lalu untuk di container.box.pp itu ini ya teman-teman. Yang ini, yang reviewnya, isi reviewnya. Kita set ukuran hurufnya yaitu 1,5 rem. Line-nya height. Color-nya black. Padding-nya juga kita atur. Lalu untuk user ini untuk ini ya teman-teman, untuk gambar. Kita setting gambarnya 7 rem saja. Lalu untuk width-nya 7 rem. Perbedaan rem dengan pixel itu, rem lebih besar, kalau pixel itu lebih besar daripada rem. Makanya kita pakai satuannya remnya aja. Lalu untuk di box H3 itu yang nama. Yang ini nama dok. Kita setting namanya untuk ukuran paddingnya 1 rem. Lalu untuk ukuran hurufnya 2 rem. Dengan berwarna putih. Ini teman-teman lihat berwarna putih. Selanjutnya yaitu untuk bintang. Bintang ukurannya kita atur 1,5 rem. Lalu warnanya kita setting warna kuning. Selanjutnya untuk bagian kontak. Kita masuk ke indeksnya dulu. Di sini saya jelaskan sambil ya teman-teman. Teman-teman sambil menyimaknya. Nah, untuk di bagian kontak, kita buat seperti ini, section class-nya. Lalu untuk ini judulnya, sama seperti sebelumnya ya. Ini untuk
Google Map. Ini sebenarnya link Google Map. Alamat tempat kafe atau rumah atau yang lainnya berada. Teman-teman bisa mendapatkan link ini dari Google Map itu sendiri. Nanti ada bagian salin link HTML. Lalu kita akan membuat form action untuk di bagian kontak ini. Kita buat nama kelasnya input box. Lalu ini FastFile user itu untuk gambar. Yang ini ya teman-teman, yang gambar orang ini. Lalu kita bikin nama untuk ini. Begitu juga untuk yang envelope itu logo Gmail, ini nama email. Lalu untuk phone itu untuk gambar telepon, ini juga namanya. Lalu kita bikin buttonnya. Untuk button contact now, kita setting backgroundnya menjadi warna putih dengan ukuran 35 pixel. Selanjutnya ke style.css. Untuk di bagian kontak kelas row, yang ini row, kita setting untuk Google Map. Kita setting seperti ini untuk Google Map-nya dengan lebar 100%. Lalu untuk formnya kita setting seperti ini juga, H3-nya juga, dan input box-nya juga seperti ini, input span-nya juga, dan untuk input juga seperti ini. Lalu kita masuk ke footer. Footer di sini kita bikin namanya section class. Dengan kelasnya share. Yang ini itu untuk sosial media yang lainnya seperti Facebook, YouTube, dan LinkedIn. Kalau teman-teman mau menambahkan Instagram juga boleh. Nah, untuk yang Facebook, YouTube itu logonya. Jadi teman-teman harus ingat kalau itu artinya icon atau gambar. Lalu untuk Created by Rosalia ini atau nama untuk di bagian bawahnya ini, teman-teman bisa buat kelasnya kredit dan menggunakan spend dan hanya spend saja. Oke, untuk websitenya sudah jadi ya teman-teman. Beginilah tampilannya. Hanya saja belum bisa masuk ke .php. Ini bisa masuk karena saya sudah settingnya. Oke, kita masuk ke beli.php. Untuk button beli ini. Agar bisa masuk seperti ini. Ini bisa karena saya sudah kopinya terlebih dahulu ya teman-teman. Saya di sini hanya menjelaskan saja. Kalau teman-teman mau mengikutinya, teman-teman bisa pause video ini. Tapi tenang, saya akan menjelaskannya dari awal sampai akhir juga untuk di bagian PHP-nya ini. Langsung saja teman-teman bikin file beli.php-nya. Di sini seperti biasa, seperti membuat bagian dari HTML. Di sini kita
menggunakan langsung Bootstrap. Jadi kita nggak perlu setting CSS-nya lagi. Langsung saja kita pakai Bootstrap karena dengan Bootstrap ini mempermudahkan kita agar tampilan yang web kita buat lebih cantik. Di sini ada div kelas container. Nah, ini untuk bagian kolomnya, membuat kolom. Teman-teman bisa lihat ini website yang akan kita buat tadi ya. Ini yang contoh tadi. Kita scroll ke bawah coba. Nah, ini kita akan membuat seperti ini. Kita buat dulu kolomnya. Kolomnya di sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Lalu untuk di bagian form ini, bagian form, kita hubungkan beli.php ini ke simpan beli.php. Agar pada saat kita klik buat pesanan ini, dia maksudnya seperti ini teman-teman. Ketika kita tekan tombol beli, dia akan otomatis masuk nanti ke bagian sini. Lalu ketika kita sudah mengisinya ini, dia akan masuk ke database. Seperti itu ya artinya. Jadi ini kita harus bikin dulu simpan belinya, biar bisa masuk ke sebuah database phpMyAdmin. Nah, untuk metodenya ini kita menggunakan post. Nantinya akan digunakan di simpan beli.php ini. Di sini kita buat untuk bagian bodinya dalam formulir. Dengan labelnya meja, dengan namanya meja, input tipenya yaitu teks. Nah, di sini ada required. Artinya ini wajib diisi. Ini juga harus wajib diisi. Jadi pada saat kita menginput ini harus wajib diisi. Yang 4 ini harus wajib diisi karena kita sudah membuat sintaknya wajib diisi. Kita lihat ya. Kita kosongkan misalnya. Nah, dia muncul peringatan seperti ini. Harap isi bidang ini. Karena ini sudah kita setting, harus wajib diisi. Seperti itu ya, itu artinya required. Lalu untuk membuat button, buat pesanan. Kita buat dengan cara seperti ini ya, teman-teman. Ini button sukses, itu warna hijau. Ada juga untuk BTN dangerous, itu artinya button berwarna merah. Ada button primary, itu untuk button berwarna abu-abu. Nah, untuk di bagian akhir ini, itu adalah bagian dari Bootstrap. Kan di awal sudah kita buat link untuk masuk ke Bootstrap-nya. Nah, di sini juga kita harus membuatnya. Ini satu paket. Ini kan Bootstrap. Kalau ini kita bikin .cs. Selanjutnya kita akan membuat bagian simpan beli. Ini kalau kita save yang beli.php, nanti tampilannya seperti ini. Nah, kita akan buat pesanan ini terhubung ke database. Kita bikin simpan beli sesuai dengan ini ya teman-teman. Nah, ini untuk awalnya dan ini untuk akhirnya. Untuk di bagian ini $con,
Itu harus sesuai dengan yang ini. Lalu simpan beli ini akan kita hubungkan ke sebuah database. Database MySQL Connect. Nah, untuk ini kita bikin roast coffee. Kalau di sini tadi kan, yang di sini itu kan terhubung ke database yang ini, yang contoh ini. Nah, ini kan website kita yang baru lagi kita buat. Kita mau hubungkan yang ini, yang folder website ini ke roast coffee. Jadi teman-teman, setelah teman-teman membuat beli.php, teman-teman setting dulu database-nya. Di sini saya sudah membuat database dengan nama roast coffee dan pesanan. Itu nama tabelnya. Jadi harus seimbang. Nah, di sini saya sudah membuat 2 contoh dari data pemesanan ini. Kalau teman-teman sudah membuat nama database dan pesanannya, langsung saja teman-teman ke simpan beli. Ini untuk nama database. Ini untuk nama tabelnya. Jadi jangan terbalik ya teman-teman. Jangan lupa juga. Nah, ini itu nama sesuai di database kita yang sudah kita setting tadi. Meja, nama, jumlah menu, jumlah. Itu harus sama. Lalu untuk value-nya, ini kan post tadi kan ini yang metode. Jadi dia harus seimbang. Di sini metode post, sini metode post, di sini juga metode post, di sini juga metode post. Ini yang meja, nama, jenis menu, jumlah itu berasal dari sini. Ini juga harus sama. Nggak boleh beda-beda. Yang ini ya teman-teman. Lalu kita simpan. Kita tes. Kita coba. Kita misalkan kita isi di meja 3 dengan nama Rosa. Jenis menunya coffee latte, misalnya kita pesan 6. Teman-teman lihat ya, ketika kita klik button buat pesanan, dia akan masuk ke sini. Ini kan masih 2 kan? Oke, kita klik. Nah, kalau udah tampilannya seperti ini, dia berhasil masuk. Kita refresh. Nah, udah masuk ya teman-teman. Di meja 3 dengan nama Rosa. Menu yang dipesan coffee latte. Jumlahnya 6. Nah, database ini seperti yang sudah saya jelaskan di awal juga, ini database untuk di bagian kafe atau resepsionis gitu, atau di bagian baristanya itu untuk membuat pesanan yang diorder. Begitu. Kalau teman-teman mau melihat pesanan teman-teman udah masuk atau belum, kita membuatnya di button pesanan ini. Caranya seperti ini. Ini saya sudah kopikan ya teman-teman. Kita hubungkan ini ke sini ke MySQL, ke
php.myadmin itu dengan nama database-nya ini. Ini juga menggunakan Bootstrap. Lalu ini untuk membuat tabelnya. Ini membuat tabelnya juga ya. Nah, untuk di bagian text body, kita kan mengambil data dari database. Sintaknya seperti ini. Nah, untuk dolar nomor sama dengan 1 itu adalah setiap tampilan itu dimulai dari angka 1. Jadi kalau kita sudah mengambil data dari database tabel itu, nanti dia akan dimulai dari nomor 1. Begitu selanjutnya 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya. Di sini S tampil sama dengan MySQL query select from. Select from itu ambil semua data dari pesanan. Itu artinya ini. Atau tampilkan semua data dari sini, dari tabel pesanan. Lalu ini menampilkan yang dari codingan yang sudah kita buat ini. Lalu ini juga kita setting harus sama sesuai nama di database. Nama di tabel tadi. Yang ini ya teman-teman. Harus sama namanya. Lalu ini juga Bootstrap. Harus ada. Oke, kita tes ya teman-teman. Apakah button pesanan itu berhasil dibuat. Ini tadi kan sudah kita buat. Yang baru. Kita buat ke pesanan. Nah, sudah masuk ya teman-teman. Jadi, kita dapat melihat pesanan kita dari pesanan ini. Baik teman-teman, sekian video tutorial membuat website menggunakan HTML, CSS, dan PHP mulai dari awal sampai akhir. Saya harap teman-teman dapat mengerti. Nah, kalau teman-teman masih belum mengerti, boleh tanya di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.